Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa selalu menjaga kebersihan diri kita sendiri dan lingkunganmu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Bapak sengaja di sini membuat background di belakang Bapak ini adalah situasi sekolah kita. Sekolah kita di sini bisa dilihat. Tentu kalian merasa rindu ingin belajar kembali seperti semula, mengikuti pelajaran, bertemu dengan teman-teman kalian, bertemu guru, semua mempunyai harapan yang sama. Namun, seperti kita ketahui bersama, keadaan itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, siswa tidak diperkenankan ke sekolah berkumpul untuk mencegah penularan. Nah, untuk selanjutnya, Bapak ingin mengawali kegiatan ini, pembelajaran ini dengan berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing agar supaya yang pertama tentunya kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan mendoakan supaya bumi ini kembali pulih seperti semula. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, untuk mengawali materi kita pagi ini, baiklah anak-anak, sekarang kita ke tema 4, globalisasi, yaitu subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Sambil anak-anak melihat buku, jadi temanya kita adalah menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Kemarin sudah kalian baca teks eksplanasi itu apa. Jadi setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Ya, anak-anak. Jadi ini ada tabel, ada kata tanya di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada fungsi kata tanya. Sudah kelas 5 juga dipelajari ya. Kata tanya itu terdiri berupa ya apa, ya menanyakan keadaan perilaku, penjelasan isi teks. Itu menggunakan kata tanya apa. Kemudian yang kedua adalah di mana, kemana, dari mana. Itu biasanya menanyakan suatu peristiwa tempatnya ya, langsung lokasi di mana serta tempat yang sedang digunakan. Itu kata tanya di mana. Kemudian yang ketiga adalah kapan, yaitu menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, baik itu jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, ataupun dan kejadian sebuah teks ya namanya. Yang keempat adalah siapa. Jadi siapa ini biasanya menanyakan perilaku atau pelaku yang terkait dalam suatu kejadian ya, serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks itu. Nah, kemudian mengapa atau kenapa, itu menanyakan alasan. Jadi alasan itu sebab sebuah peristiwa yang terjadi di dalam sebuah teks. Kemudian keenam adalah bagaimana, menanyakan cara untuk memproses sebuah peristiwa yang berlangsung serta untuk menanyakan keadaan. Ya, yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu
berapa, ya. Berapa itu menanyakan bilangan atau jumlah, ya, dalam sebuah teks. Seperti itu katanya yang kalian sudah pelajari. Nah, sekarang bagaimana mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik? Nah, coba lihat di gambar di atas, ya, ada gambar penyaluran energi listrik. Pada pelajaran 1 kita sudah mempelajari cara energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, selanjutnya bagaimana dia bisa dikonversikan atau disalurkan ke rumah-rumah ataupun perusahaan-perusahaan atau pabrik. Kisaran jumlah energi yang listrik yang disalurkan sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Itu dari gambar dari pembelajaran 1 kemarin. Juga kalian melihat bagan ataupun gambar dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang gimana sistem penyaluran tenaga listrik sehingga kalian bisa menikmati listrik di rumah? Nah, inilah bagannya, ya. Ya, dari gambar nomor 1, lihat di sana ada pembangkit, ya, bisa PLTA, PLTG, PLTP, PLTU. Itu semua pembangkit listrik, ya. Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Dari diagram sama yang nomor 1, ya. Nah, kemudian energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang dipasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET biasanya. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi, ya, makanya dipasang ya pada saluran yang tinggi. Nah, kemudian yang nomor 3 itu di sana ada namanya trapu, ya. Trapu sudah kemarin dipelajari, itu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan supaya tegangannya itu bisa dikontrol di sana, ya. Nah, kemudian energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Dari trapu ini, alat listrik berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap energi listrik dinaikkannya tegangannya. Ya, di nomor 3 itu ada gambar trapu. Lanjut, yang keempat itu adalah dari energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Biasanya pabrik-pabrik membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi, karena dia keperluannya untuk sebuah pabrik tentu bukan sangat besar. Nah, nomor 5 itu adalah energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam trapu. Dalam trapu ini berfungsi untuk menurunkan tegangan, tujuannya agar tidak terjadi kelebihan listrik saat disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah kalian itu, ya, supaya tidak terjadi tegangan yang tinggi yang bisa mengakibatkan terjadinya bencana ataupun akibat bahaya listrik. Yang terakhir, energi listrik dari trapu ini penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Nah, itulah, ya, bagian yang saya katakan. Nah, di gambar berikut ini coba kalian lihat, itu merupakan gangguan-gangguan yang terjadi saat listrik mengalami gangguan listrik, maksudnya terputusnya listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ini tentunya mengganggu aktivitas dalam pabrik, kantoran, dan rumah, ya. Saking tingginya menara SUTET bisa saja terjadi gangguan. Nah, penyebab gangguan proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam seperti tersambar petir, gempa bumi, yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan dengan penyaluran listrik.
Nah, ini kalau terjadi gangguan, tentu apa yang terjadi? Ya, kalian akan tidak bisa menggunakan listrik. Ya, listrik mati, padam, maupun tidak bisa menyalakan televisi maupun alat-alat lain yang menggunakan energi listrik itu akibat dari gangguan ya. Selanjutnya, untuk melatih kalian memahami materi kita, berikut Bapak tuliskan beberapa soal. Nomor 1, apa penyebab terjadinya terganggunya proses penyaluran listrik? Nah, jadi setelah kalian pelajari tadi, tentu tahu penyebab penyaluran listrik adalah oleh peristiwa alam, seperti tadi sudah ada gambarnya, sambar petir atau gempa bumi, atau mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan dengan listrik. Nah, gimana upaya yang dapat kalian lakukan agar pusat produksi dan pabrik dan perkantoran tetap jalan walaupun listrik mengalami gangguan? Nah, apa yang kalian bisa lakukan? Ya, salah satunya adalah dengan cara berikut ini. Menggunakan genset atau sering dulu namanya diesel ya, agar produksi pabrik dan pengaturan tetap berjalan walaupun terjadi gangguan listrik. Jadi itu namanya alat alternatif apabila terjadi gangguan listrik. Nah, demikianlah ya, bisa Bapak sampaikan ya tentang pembelajaran kita hari ini. Tadi silakan anak lebih banyak belajar mandiri supaya bisa lebih memahami pembelajaran kita ya. Tidak usah lagi menunggu perintah dari Bapak, silakan belajar. Jadi Bapak akhiri pembelajaran ini dengan pemesan Santi, 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 Om.